Sahabat Kompas, hari ini kita bersama Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Kita akan berbicara soal evaluasi pemerintahan Presiden Jokowi di sektor koperasi dan UMKM. Sekarang kita sudah berada di kantor Pak Menteri, kita akan langsung saja ngobrol dengan Pak Menteri. Selamat siang, Pak Teten. Selamat siang. Kita mau bicara soal koperasi dan UMKM ini, Pak. Tapi sebelumnya 5 tahun Pak Teten di sini, bisa disampaikan Pak, program prioritasnya apa, capaiannya seperti apa Pak? Monggo. Kita mengacu kepada RPJMN aja ya. Misalnya Kementerian Koperasi ini kan boleh dibilang tulang punggung perekonomian nasional. Ya, karena tadi 99,9% pelaku usaha di Indonesia itu kan UMKM. Dan kontribusi terhadap PDB kan juga 61%. Ya. Lalu yang paling besar itu justru UMKM lah yang menyediakan lapangan kerja. Kita mau mengejar target 15% ekspor aja itu susah bukan main. Ya, karena memang UMKM kita ini kan yang sebagian besar itu 96%-nya itu mikro. Mikro itu artinya tidak produktif, tidak bisa mengakses pembiayaan, ya hanya sebagian kecil, lalu juga tidak mengakses pasar karena kualitas produknya juga tidak kompetitif, lalu tidak bisa mengakses teknologi produksi yang modern. Nah, prioritas pertama kan mereka kan kalau yang mikro ini kan sebenarnya akses kepada pembiayaan. UMKM kita kan baru sekitar kredit perbankan kita untuk UMKM itu kalau ya sekarang malah turun jadi 19% lah. Ya, padahal targetnya kita harapkan bisa 30%. Ya, karena dibandingkan negara-negara lain kita ini paling kecil. Selalu saja isunya adalah tentang lack of capacity, lack of literasi, lack of kolateral gitu. Nah, tapi itu dari perspektif bank. Nah, kalau itu tidak diubah, ya kan, pendekatan banknya ya 3 isu itu tidak akan pernah bisa kita cari solusinya. Unbankable terus Pak ya? Ya, unbankable terus. Nah, kita sedang menawarkan untuk misalnya KUR, kita sedang menawarkan kepada OJK, kepada Menteri Keuangan dan kepada Menko Ekonomi, itu ada inovatif credit scoring. Ya. Sebab mustahil kita bisa menurunkan UMKM yang masih ada 30,7 juta yang unbankable, itu bisa mengakses kredit perbankan. Ya, kalau bank masih menggunakan kolateral, agunan, dan juga histori kredit untuk menjadi acuan pemberian kredit mereka. Bagaimana UMKM yang belum terhubung ke bank nggak ada histori kreditnya, ya di bank itu. Nah, sehingga kita usulkan dengan inovatif credit scoring, yaitu pakai data alternatif. Nah, data alternatif yang kita usulkan, karena ini inovatif credit scoring sudah efektif di 145 negara. Yaitu dengan data pembayaran listrik dan data telco. Nah, dengan 2 data ini kita coba simulasi, itu bisa meningkatkan sekitar 5% penerima kredit perbankan. Kan itu besar sekali, ya kan? Nah, hari ini kan KUR itu setahun paling 2,8 juta UMKM, dan itu belum tentu UMKM yang baru, ya itu. Jadi tidak nambah. Jadi kita selama ini banyak pembiayaan mikro, tapi ternyata juga kurang efektif untuk menjawab UMKM kita yang terhubung ke pembiayaan, ya. Nah, untungnya sekarang sudah ada fintech. Fintech kira-kira udah 4,9% yang bisa dari UMKM yang unbankable, gitu ya. Nah, kalau KUR kan program pemerintah. Jadi kita minta kepada ini kalau bisa penyalur KUR diwajibkan menggunakan
ICS, ya gitu. Kalau ICS memang credit scoring nggak bisa dilakukan untuk mandatori keseluruhan, tapi kalau program KUR bisa. Nah ini menurut saya kalau tanpa ada perubahan itu mungkin tidak bisa. Yang Nah, ICS sudah jalan Pak ya? Infrastruktur di OJK sudah disiapkan. Jadi di OJK sekarang sudah dibuka izin usaha baru dan sudah terdaftar sekitar 17 perusahaan ICS, Inovatif Credit Scoring, yang nanti akan melakukan credit scoring terhadap UMKM. Nah, lalu juga data SLIK juga akan ditambah dengan data nasabah fintech dan juga koperasi simpan pinjam. Nah itu juga saya kira akan sangat membantu. Ini sebenarnya tinggal kebijakan pemerintah aja, mewajibkan penyalur KUR harus pakai inovatif credit scoring. Saya yakin kalau dengan ini akan banyak UMKM yang terhubung ke lembaga pembiayaan. Memang bisa pinjam dari koperasi simpan pinjam, pinjam dari fintech. Koperasi simpan pinjam kan kira-kira 600 triliun lah ya yang disalurkan kepada pelaku UMKM. Tapi kan bunganya masih besar. Nah sementara usaha besar kan dengan bisa mendapatkan bunga hampir mendekati 6% kan, gitu. UMKM ya harus di atas 20%. Jadi nanti kan akan terjadi gap ekonomi yang luar biasa kalau kita tidak cari solusi. Nah selain itu kita juga kerjasama dengan alternatif pembiayaan lain, misalnya dengan security crowdfunding. Kita sedang ada pembicaraan dengan LKPP dan ini terutama untuk UMKM yang menjadi vendor pengadaan pemerintah. Ya kan di Undang-Undang Cipta Kerja kan kita udah berhasil mengusulkan belanja pemerintah 40% dari belanja pemerintah atau sekarang dengan APBN sekarang kira-kira 400 triliun itu harus membeli produk lokal, produk UMKM. Tapi biasanya UMKM kita itu kan nggak punya modal kerja, kan gitu. Nah kita gandeng SCF dan mereka bisa sampai membiayai untuk mereka UMKM yang sudah dapat PO lah, order dari pemerintah itu mereka sanggup bisa membiayai 50 miliar gitu. Nah ini akan membantu lah ya. Dan mereka tidak mewajibkan punya agunan dan lain sebagainya. Nah tapi OJK-nya baru memberikan SCF itu hanya 10 miliar. Nah kita juga gandengan dengan SCF untuk membantu UMKM naik kelas termasuk IPO. Ya, kan tahun 2021 bursa sudah membuka papan akselerasi bagi UMKM untuk go public. UMKM yang punya aset 50 miliar. Nah, tapi tidak banyak ya yang bisa IPO. Itu hanya baru 44 UMKM. Korporasi kan kira-kira 800-an. Yeah. Nah, jadi yang punya 50M juga nggak banyak, gitu kan. Jadi kan, tapi yang 30, 20 itu banyak 30. Nah, kita juga gandengan dengan SCF, jadi SCF bisa urunan untuk yang hanya 40 miliar, dengan SCF 10 miliar, jadi 50 bisa go public, begitu. Tapi ternyata juga nggak banyak yang 40 miliar itu. Nah sehingga kami punya ide sekarang sedang ini bagaimana UMKM yang kecil dari perusahaan sejenis itu kita bikin holding gitu, ya lalu IPO. Urutan kedua Pak setelah pembiayaan yang paling krusial, yang krusial di urutan kedua Pak? Kelembagaan. Karena sebagian besar di kita itu kan usahanya informal. Ya. Nah karena itu kan kita sekarang permudah bagaimana mereka bisa menjadi formal, urusan pelayanan izin usaha, ya kan, NIB dipermudah, lalu pendirian usaha PT perseorangan, ya kan, lalu koperasi, ya sekarang pendirian koperasi dipermudah. Nah, dan dipermurah Pak? Ya, mudah dan murah. Nah, bahkan kami ngelihat koperasi ini bisa menjadi instrumen untuk mengagregasi usaha-usaha kecil sehingga skala ekonominya bisa meningkat, begitu ya. Pak yang menarik yang tadi yang kelembagaan itu kan mempermudah perizinan sehingga mereka menjadi lembaga yang formal gitu ya, punya badan hukum.
Ini kan berarti nanti ujungnya kaitan eratnya UMKM itu berhadapan langsung dengan pemerintah daerah, Pak. Izin-izinnya di pemerintah daerah kan, Pak ya? Atau gimana? Izinnya tuh ya itu yang izin usaha sebenarnya sekarang disentralisasi di NIB kan di BKPM, ya kan. Nah ada izin-izin yang lain, misalnya izin sertifikasi produk, izin edar, ya produk itu kan di BPOM, halal gitu, SNI segala macam. Nah ini kan harus diberikan kemudahan. Ini komitmennya sudah terkoordinasi dengan kementerian lain, Pak ya? Kan memang banyak di ranahnya di kementerian dan badan lain ya, Pak. Ini komitmen ini sudah terintegrasi belum, Pak, dengan yang lain? Iya sebenarnya sekarang kan kalau NIB udah disentralisasi di BKPM. Nah halal kan di BPJPKH, di Kementerian Industri. Nah yang memang target kita kan 2024 semua harus dapat izin halal. Tapi ini belum bisa diselesaikan di 2024 karena memang masih sedikit yang bisa apply, Pak. Ya disertifikasi. Jadi masih butuh waktu dan juga nggak bisa dipaksakan. Ya kalau izin-izin, nah yang paling ini itu adalah penting juga izin edar dari BPOM yang hari ini kalau tidak salah masih 3%. Jadi masih sulit. 3% dari total UMKM. Total izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Artinya 97%-nya usaha besar. Ya termasuk produk luar. Kalau bisa kasar aja nih. Jadi dari satu lokasi dengan modeling yang sama ini, di situ ada UMKM, terus diagregasi oleh koperasi, ada pabrik bersama, itu membutuhkan suntikan biaya berapa sih, Pak? Satu lokasi gitu katakan. Antara 10 sampai 20 miliar. Coba kalau kita bisa setiap tahun kita bikin 100 saja. Iya, iya. Ya. Jadi satu lokasi katakanlah tadi 20 miliaran, Pak ya? Iya, 10 sampai 20 miliar. Nggak besar. Itu udah semua, Pak ya? Jadi ada pabrik bersamanya, ada kooperasinya. Iya. Plus nanti itu baru fisik ya. Tentu kita butuh working capital. Nah, kami kan ada dana bergulir untuk kooperasi. Nah, itu bisa kita setiap tahun kira-kira ada 2 triliun yang kita salurkan. Nah, itu kan bisa ini. Artinya kalau pemerintah mau menginisiasi tadi, Pak, dengan model bisnis ini, tetapi juga tadi mengharapkan kayak lembaga-lembaga pembinaan juga ikut masuk gitu ya? Iya, karena justru dengan model seperti ini, tadi korporatisasi lewat koperasi, termasuk membangunkan, menyediakan rumah-rumah produksi bersama, sehingga mereka bisa mengakses teknologi modern, kita bisa melahirkan UMKM yang punya daya saing global. Karena produk-produknya ini bisa mensuplai kebutuhan industri dalam negeri maupun industri global. Jadi kita tidak terus-menerus program di Kementerian Koperasi itu hanya ngurusin yang mikro, yang hanya survival. Dengan model bisnis ini, Pak, masih butuh Bapak angkat nggak? Misalnya korporasi besar yang langsung menadai produksi mereka? Bapak angkat tuh udah nggak efektif. Jadi sekarang itu kemitraan konsepnya. Jadi supply chain. Nah di sini perlu policy sebenarnya. Di kebijakan investasi misalnya. Karena menurut saya UMKM kita tuh masih rendah, masih 7%-an ya yang menjadi bagian dari supply chain industri. Bandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, UMKM-nya kan itu bagian daripada industrialisasi. Yang membuat komponen kan mereka. Desain ini yang ke depan harus ada, Pak ya? Harus ada. Ya. Kalau enggak ya nanti gap antara usaha besar korporasi dengan UMKM akan semakin lebar dan UMKM kita jadi enggak kompetitif. Ini yang harus mulai siapa dulu, Pak? Jadinya desain investasi dulu atau Kementerian Koperasi dulu nih? Untuk bisa jadi nyambung tadi. Ya saya selama ini enggak nunggu dulu ada kebijakan ini. Ya, tapi kita mulai dulu bahkan ini bisa menjadi fondasi industri nasional ke depan. Ya, yang sustain karena bahan bakunya ada. Ya, teknologi sekarang nggak sulit kok. Gitu, market demand-nya ada. Itu. Nah, tinggal ada kebijakan afirmasi pemerintah aja untuk memberikan akses teknologi dan pembiayaan. Banyak kok.
Saya udah lihat lah kebutuhan dunia misalnya untuk supply chain bagi industri kesehatan, industri ya farmasi, industri F&B, manufaktur, banyak kok kita bisa mengolah. Sekarang rumput laut pun kan kita ekspor mentahnya aja kan ke China. Kenapa nggak kita olah? Tapi itu kan perlu ada kebijakan juga, jangan sampai produk olahan setengah jadi misalnya rumput laut dari Cina begitu mudah masuk ke Indonesia. Tapi emang idealnya seperti negara lain, jadi UMKM itu oke kalau dia bisa ekspor lebih bagus, tetapi paling tidak Pak basisnya itu korporasi yang investasi di sini itu mereka bahan bakunya dari UMKM ini Pak ya? Iya, kalau sekarang kita mau naikin sampai 20% lah misalnya ekspor UMKM. Tapi kalau nggak kita melakukan transformasi, nggak mungkin. Produk-produk UMKM sekarang paling furniture. Ya kan, fashion aja, produk fashion kita udah nggak bisa bersaing dengan produk dari China. Artinya kita harus menyiapkan produk manufaktur yang siap masuk ke pasar global dengan bahan baku dalam negeri. Dan itu menurut saya bisa kita membangun industri yang kecil menengah. Ya, yang berbasis koperasi, berbasis UMKM. Nah, ini yang piloting yang kita lakukan. Gitu. Baik Pak, tadi kita banyak membahas yang internal Pak. Sekarang eksternal yang masuk Pak, serbuan barang impor nih Pak, kan lagi rame itu. Jadi barang impor semakin banyak masuk, jalan tolnya juga semakin banyak nih Pak. Saya bilang jalan tol itu artinya ada melalui berbagai sistem pemasaran mereka tanpa harus menyebut merek tentunya. Jadi lebih mudah untuk masuk ke pasar Indonesia. Gimana Pak? Ini kan tantangan konkret untuk UMKM kita. Hari ini 90% penjualan di e-commerce produk luar. Ya kan? Produk China ya. Bahkan di era digitalisasi ini juga kan platform global kan juga bisa di satu sisi bisa menjadi opportunity, tapi di sisi lain ancaman. Tapi saya melihat justru sebagai ancaman karena produk kita untuk bisa masuk ke pasar luar juga terbatas. Nah, ya karena tadi tidak kompetitif tadi. Nah, yang masuk dari luar kan selain kualitasnya bagus, murah lagi kan, karena juga kemungkinan ada dumping dari negaranya kan gitu. Nah, ini yang saya kira memang harus kita cari solusinya. Maka misalnya target kita 30 juta UMKM go online, salah satunya onboarding di platform digital, di e-commerce gitu. Ini kan juga tidak yang sekarang kami perhatikan bukan soal onboardingnya, tapi bisa bersaing nggak di situ kan gitu loh. Nah, apalagi saya kira di e-commerce itu kan juga terus mengalami mutasi-mutasi ya. Dan makin hari saya kira ini saya khawatir betul nih platform global itu betul-betul bisa mengkoloni perekonomian nasional kalau kita tidak punya regulasi yang cukup ketat soal ini. Ya. Jadi untuk regulasi masih butuh perbaikan Pak ya untuk yang ini. Menahan, memperketat cross border ini untuk penjual jual beli baik yang darat maupun yang online Pak. Iya, itu saya kira memang sedang dilakukan itu. Ya, sedang dilakukan dan memang saya kira ini perlu waktu ya. Dan memang di sisi lain kan ini seperti China yang menjadi katakanlah China, India itu kan nanti akan menjadi pusat produksi dunia. Untuk misalnya consumer good juga China kan sekarang produksinya besar-besaran, pertumbuhan ekonomi dalam negerinya melemah ya mereka butuh ngebuang kan. Dan mereka sudah punya platform-platform global yang cukup efektif untuk penetrasi ke pasar dunia termasuk ke Indonesia. Nah, saya kira itu yang harus diantisipasi oleh kita. Ya, saya berkeyakinan selain yang kuliner, UMKM kita mungkin nggak siap bersaing dengan produk dari luar itu. Ini harus kita proteksi luar biasa. Pak Menteri tadi untuk mulai Pak Presiden Jokowi maupun ke depan itu kan ada sebuah cita-cita bangsa ini untuk menjadi Indonesia maju, syukur-syukur sebelum 2045 lah ya gitu. Nah tadi kan selalu narasi yang muncul tuh investasi gitu-gitu yang gede. Tapi tadi Pak Menteri sempat bicarakan ini kuenya itu gede, tapi seringkali tidak dibicarakan ya. Dia di bawah meja aja ini. Nah
Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi kita mau tempatkan di mana sih UMKM ini yang kuenya sebenarnya besar gitu faktualnya dalam pencapaian Indonesia maju ke depan itu. Ya, kalau kita bicara Indonesia menuju negara maju ya, katakanlah negara berpendapatan tinggi, itu dua konsep yang berbeda. Kita targetkan kan Bappenas 2045 kan $30.000 lah sekitar gitu. Hari ini $4.500. Nah, pertanyaan kita, bagaimana, apa mungkin ya kita bisa 20 tahun ke depan pendapatan per kapita kita bisa 30.000 kalau tidak ada perubahan kualitas lapangan kerja seperti yang disarankan oleh Bank Dunia. Kalau hari ini saya katakan tadi kan 97% lapangan kerja di sektor UMKM, 96%-nya kan mikro. Nah, mikro itu kan ya ekonomi yang tidak produktif, ya pendapatan juga pegawai di situ di bawah UMR, gitu kan. Nah, ini sebenarnya tantangannya. Jadi menarik investasi asing, menarik industri manufaktur yang labor intensif untuk menyediakan lapangan kerja itu satu pilihan. Tapi saya lihat sekarang alasan untuk relokasi dari manufaktur industri yang labor intensif dengan teknologi smart factory, IoT yang tidak butuh lagi tenaga buruh yang besar, itu menurut saya pilihannya justru penguatan industri dalam negeri. Nah, industri dalam negeri ini menurut saya harus betul-betul diprotek, dan kedua potensi-potensi tadi membangun industri yang berbasis bahan baku lokal yang bisa kita bangun skala industri kecil menengah berbasis UMKM ini menurut saya harus menjadi pilihan. Ya, bisa saja kita asumsikan ya di 2045 nanti akan ada pertumbuhan GDP yang berkali lipat dari sekarang, dibagi jumlah penduduk kira-kira 30.000 gitu kan. Tapi kan bagaimana rasio gininya kan gitu loh. Nah, menurut saya justru itu. Nah, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, nah UMKM ini memang punya potensi untuk ditransformasi gitu dari UMKM yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang tidak berteknologi menjadi produk yang berinovasi teknologi. Kami juga sedang menyiapkan program Entrepreneur Hub. Ya, di kami ada 500 startup yang docking di tempat kami. Kami sekarang sedang membangun ekosistem untuk munculnya entrepreneur ini. Kita ini persentase kewirausahaan kita ini kan masih rendah, 3,47%. Rata-rata negara yang baru memulai masuk ke negara maju itu 4%. Singapura lah, itu kan 8,6%. Negara maju itu rata-rata 12%. Nah, ini kita perlu menciptakan entrepreneur baru. Nah, kita harus by design ya untuk melahirkan entrepreneur baru, tapi juga dengan ekonomi baru. Ya, supaya jangan kalau melahirkan produk-produk yang sama dengan UMKM sekarang ya kue ekonominya nggak membesar, malah hanya akan faktor pembaginya yang makin banyak, persaingan makin banyak. Nah, karena itu kita lagi bidik dengan kampus-kampus yang memang sudah punya program entrepreneurship untuk melahirkan entrepreneur baru dari kalangan terdidik supaya mereka bisa bersaing. Karena persaingan sekarang kan soal inovasi, teknologi, sains, ya kan, harus berbasis riset gitu loh. Nah, ini juga penelitian-penelitian di kampus yang dibiayai BRIN juga itu harus betul-betul memang terukur. Hasil penelitian itu harus bisa dikomersialisasi, harus bisa mendukung industri, bukan penelitian hanya untuk naik pangkat dosen aja. Supaya betul-betul melahirkan ekonomi baru yang kompetitif, berbasis riset. Startup yang berbasis riset ini yang kita harus betul-betul kita siapkan, dan itu ya perlu ada kebijakan yang benar dari kebijakan di penelitian, di
Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya lihat di banyak negara dalam era global ini sekarang entrepreneur itu disiapkan betul dan berbasis riset. Itu supaya bisa kompetitif. Nah, kita belum memadai persyarat, itu masih tantangan besar lah. Ya, tapi ini kita sedang mulai. Yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Koperasi berapa orang tadi, Pak? Sudah. Di tempat kami ada 500 yang docking, lalu kita kerjasama dengan inkubator swasta dan kampus. Kita juga bekerja sama dengan Jepang, Korea, Belanda, dan Australia ya untuk membangun bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan ekosistem entrepreneur yang mereka sudah miliki. Karena sebenarnya banyak venture capital yang mau masuk ke para startup ini. Dan kita kan termasuk 5 negara yang Indonesia termasuk ranking 6 di dunia yang paling banyak startupnya. Kira-kira ada 2.500. Nah, ini kan potensi besar untuk menjadi UMKM baru dengan ekonomi baru, gitu ya. Itu. Lalu rekomendasi barangkali Pak atau usulan kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintahan berikutnya? Saya mau ngomongkan lagi ya, karena ini tadi kalau kita bisa lihat startup ya, ini kan startup digital juga sudah cukup baik misalnya untuk mengagregasi usaha-usaha mikro di pertanian termasuk di perikanan ya untuk punya skala ekonomi yang baik, terhubung ke pembiayaan, terhubung ke market yang sangat besar. Ya, dan ini sudah kita kembangkan juga koperasi multi pihak ya. Nah, jadi ini sebenarnya pondasi-pondasinya sudah ada, embrionya sudah ada. Ini yang kita tinggal kita lanjutkan. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya ya memang pemerintah perlu meredesain kebijakan dan perencanaan dan anggaran untuk pengembangan UMKM Indonesia untuk bisa bertransformasi dari usaha yang tidak produktif menjadi yang produktif dan kompetitif. Itu saya kira apa yang tadi saya sampaikan itu memang perlu dilanjutkan. Model bisnisnya sudah ada, sudah jalan, sudah baik. Tinggal berarti tadi kalau merujuk Pak Menteri, tinggal politik anggaran, political will dan politik anggarannya ya Pak? Ya itu hanya mungkin, ya betul saya setuju. Dan memang yang penting menurut saya di semua perencanaan pendidikan, perencanaan anggaran dan program dan anggaran itu memang harus ada upaya untuk ada pengarus utamaan pembangunan UMKM dalam perekonomian nasional. Nah, kalau UMKM hanya dilihat sebagai isu pinggiran, Pak. Isu pinggiran gitu ya. Enggak, kecil. Hanya sebagai baper ekonomi, ya mungkin tidak akan banyak perubahan. Sering sekali kita mengatakan UMKM punya daya tahan, resiliensi. Sebenarnya itu menurut saya mitos, ya, karena justru kalau ada krisis orang baliknya ke UMKM. UMKM yang mati sebenarnya banyak juga, ya. Tapi ketika krisis orang kehilangan pekerjaannya pasti kan bikin UMKM, sehingga seolah-olah UMKM itu punya daya tahan luar biasa segala macam. Ya memang karena mereka kecil ya mereka bisa gampang lah beralih profesi dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya enggak juga, begitu ada krisis lumpuh juga gitu. Cuma ya UMKM-nya akan terus nambah kan, kalau industrinya melemah, orang banyak kehilangan pekerjaan, ya akhirnya bikin warung, bikin usaha, dan itu pasti UMKM. Nah kita harus tidak lagi melihat UMKM sebagai baper ekonomi. Kita tidak harus melihat lagi UMKM hanya sebagai ekonomi subsisten. Tapi kita harus melihat dalam perkembangan baru bahwa UMKM bisa kita lihat sebagai satu potensi untuk membangun industri kecil menengah yang sustain. Ya, bukan lagi industri yang sunset. Ya, karena inilah sebenarnya momentumnya sekarang. Kalau kita terlambat
membangun industrialisasi berbasis keunggulan domestik, termasuk memperkuat UMKM dan koperasi dalam konteks ini, menurut saya kita yang semakin berat menghadapi persaingan di pasar domestik termasuk pasar global, karena kita juga sudah masuk MEA kan, itu. Terakhir Pak Menteri, ada closing statement soal ini semua, koperasi dan UMKM. Iya, ini perlu transformasi, perlu ada pengarus utamaan UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional kalau kita ingin menuju negara maju, negara berpendapatan tinggi, di mana kita bisa pendapatan per kapita kita bisa meningkat kalau ada perbaikan kualitas lapangan kerja kita. Terima kasih banyak, Pak. Itu aja. Terima kasih.